Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti blog Airtime bersama Caring Family Ministry. Selamat mendengarkan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Shalom saudara dimanapun Anda berada, salam sehat, salam sukacita, dan damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, musim kehidupan di tahun 2021 telah berlalu dan hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berada di hari ke-13 di tahun 2022. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Saudaraku, sebelum nanti
Kak Dinda Adelinda dari Youth CF akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Malam ini saya mau pastikan bahwa saudara melangkah di tahun 2022 dengan tidak membawa sampah masa lalu, kegagalan masa lalu, tetapi dengan hati yang terbuka meminta pimpinan Roh Kudus untuk melangkah dengan sesuatu yang baru di tahun 2022. Yehezkel 36 ayat 26 mengatakan, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kebenaran firman Tuhan, mari kita hadirkan Tuhan di dalam ruang dengar saudara dan nikmatilah hadiratnya melalui pujian ini. Tuhan Yesus memberkati. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Shalom Sobat Youth dimanapun kalian berada, walaupun momennya udah lewat, izinkan kami, Caring Family, untuk mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Nah Sobat Youth, sekarang kita udah ada di tahun yang baru nih ya, tahun 2022. Pastinya di tahun yang baru ini kita punya hal-hal yang mau kita capai, dan ada resolusi-resolusi baru di tahun 2022 ini, atau mungkin melanjutkan rencana-rencana di tahun 2021 yang mungkin belum sempat terwujud.
Nah, dengan adanya harapan-harapan di tahun 2022 ini, tentunya kita berharap bahwa kehidupan kita akan semakin lebih baik, lebih terarah karena kita udah punya goals kehidupan kita masing-masing. Berbicara mengenai hal itu, yuk kita baca bareng di Yakobus 4 ayatnya yang ke-13 sampai 15 berkata begini. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Oke, Sobat Yud, bacaan kita tadi mengingatkan kita kalau sebenarnya kita ini nggak ada apa-apanya kalau misalnya tanpa Tuhan. Yakobus bahkan bilang bahwa hidup kita ini hanya seperti uap. Hanya seperti uap yang hanya kelihatan bentar aja, habis itu hilang. Dan hilangnya tuh hilang gitu aja gitu. Nah, punya rencana dalam kehidupan atau punya harapan-harapan dalam kehidupan itu bukan hal yang salah kok Sobat Yud. Justru itu adalah hal yang baik banget karena ya kembali lagi seperti yang aku bilang di awal, dengan adanya rencana atau harapan ini tentunya bisa membantu kita untuk mengatur goals kehidupan kita. Tapi, nah ada tapinya nih. Tapi jangan sampai rencana-rencana atau harapan-harapan tersebut bikin kita tuh jadi melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Melupakan gimana sih maksudnya? Ya mungkin aja kita buat list resolusi-resolusi untuk tahun 2022 ini tuh sekedar ngelist aja. Tapi kita nggak membawakan segala rencana-rencana ataupun harapan-harapan itu dalam doa. Kita nggak memohon sama Tuhan untuk memberkati rencana-rencana kita, atau mungkin kita nggak melibatkan Tuhan untuk menyertai kita dalam meraih rencana-rencana atau harapan-harapan yang ada. Dan mungkin masih banyak dari kita yang ngerasa I deserve it, atau berpikir, oh ya aku mampu kok meraih rencana-rencana yang ada, aku mampu kok meraih segala harapan-harapan yang ada. Hal yang bagus ketika kita percaya diri akan hal itu ya Sobat Yud. Tapi jawabannya itu kita gak ada apa-apanya kalau tanpa Tuhan. Mau kita ngelis segitu banyaknya nih harapan-harapan ataupun rencana-rencana kita untuk tahun baru 2022 ini, kalau misalnya kita gak melibatkan Tuhan, itu semua akan sia-sia. Yakobus juga bilang ya Sobat Yud, bahwa kita ini gak akan tahu apa yang terjadi di hari esok. Ya memang kita gak akan tahu gitu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita gak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita beberapa detik kemudian. Kita juga gak tahu apa yang bakalan terjadi dalam kehidupan kita beberapa jam kemudian atau beberapa hari kemudian. Kita gak ada yang tahu Sobat Yud. Nah, berbicara soal gak tahu akan hari esok ataupun masa depan, siapa sih yang nyangka gitu COVID-19 itu bakalan datang dan mempengaruhi kehidupan kita sampai sebegitunya. Banyak ya hal yang terdampak dengan adanya COVID-19 ini. Dan siapa juga gitu yang nyangka ketika angka COVID di Indonesia itu udah mulai turun, malah keluar gitu varian baru dan mulai meningkat lagi di tahun 2022 ini. Nggak ada yang tahu ya Sobat Yud, karena kembali lagi bahwa segala sesuatunya itu misteri. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, kita bakalan terus meraba-raba nih, apa ya yang akan terjadi besok, apa ya yang akan terjadi nanti di kehidupanku. Kita akan terus meraba-raba.
Dan ketika kita nggak tahu apa yang akan di depan kita akan terus dipenuhi dengan ketakutan-ketakutan yang nggak akan ada habisnya. Ya ibaratkan misalnya kita lagi dalam suatu ruangan, terus mati lampu dan itu benar-benar gelap banget. Walaupun mungkin kita sedang dalam ruangan yang kita familiar gitu, kita sering berada dalam ruangan itu. Tapi ketika kita berada dalam suatu ruangan atau suatu tempat yang gelap gulita, pasti akan ada perasaan cemas. Waduh, nanti di depan aku nih ada apa ya? Aku bakal nabrak meja nggak? Aku bakal nabrak ini nggak? Dan segala ketakutan-ketakutan lainnya. Sama seperti kehidupan kita. Kalau misalnya kita berbicara soal, ya itu tadi yang aku bilang, kalau berbicara soal masa depan kita nggak akan ada yang tahu Sobat Yud. Kita akan terus meraba-raba dan kita akan terus merasakan ketakutan-ketakutan dan itu gak akan ada habis-habisnya. Tapi kalau misalnya kita mau melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan iman, sama-sama kita akan katakan bahwa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita itu nyata. Kita akan berkata bahwa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita tuh iya dan amin. Gak akan ada lagi ketakutan-ketakutan yang berlebihan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang berkuasa dalam kehidupan kita dan kita yakin, kita percaya bahwa ada berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin ya Sobat Yud ya. Nah, yang terakhir di ayat 15, Yakobus juga bilang begini, jika Tuhan menghendaki. Nah, maksudnya gimana jika Tuhan menghendaki? Di sini aku mau bilang nih ke Sobat Yud bahwa kita sebagai manusia, kita harus melakukan segala sesuatunya dengan maksimal. Kalau misalnya kita berencana A, ya kita harus melakukan itu dengan maksimal. Kalau misalnya kita memiliki pengharapan gitu ya, untuk melakukan A, B, C, ya kita harus melakukan itu semua dengan maksimal. Kita harus membawakan itu dalam doa, meminta penyertaan sama Tuhan, kita berserah penuh kepada Tuhan, dan tetap melakukan yang terbaik. Nah, kita mungkin sering dengar ya Sobat Yud, istilah ora et labora, berdoa dan bekerja. Betul ya, ora et labora, berdoa dan bekerja. Aku mau sampaikan sama Sobat-Sobat Yud bahwa mulailah berdoa untuk apa yang kita harapkan atau yang ingin kita kerjakan. Dan kerjakanlah apa yang kita doakan. Jadi jangan sampai kita hanya berdoa aja, habis itu kita leha-leha gitu ya, menunggu segala sesuatunya datang ke kita. Kan gak seperti itu gitu. Kita berdoa dan juga kita mengusahakan segala sesuatunya. Ketika kita mau mengusahakan segala sesuatunya, kita bawakan itu di dalam doa. Dan kita harus selalu ingat bahwa segala sesuatunya itu terjadi atas seizin Tuhan dalam kehidupan kita. Oke Sobat Yud, akhir kata aku pengen sampaikan nih ke Sobat Yud semua yang lagi ngedengerin siaran pada malam hari ini. Yuk Sobat Yud, kita sama-sama mau selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhanlah yang punya kehidupan kita. Dan Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Terima kasih untuk Sobat Yud yang sudah mendengarkan siaran pada malam hari ini. Sampai jumpa kembali. Dan buat Sobat Yud yang mau berbagi harapan-harapan di tahun baru dan ingin didoakan, bisa hubungi hotline Doa Yud di 0813 1260 7717 dan Instagram @yud.cf. Stay safe, stay healthy. Tuhan Yesus memberkati. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blok Airtime Caring Family Ministry. Informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Caring Family di 0813 126 07717 bersama Pendeta James Tuhumuri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.